Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Sekitaria di Indeks. Kali ini konten berjudul Dewa-dewa Mekah di zaman Jahiliyah. Kita mulai dengan kisah sejarah berdirinya kota Mekah. Ketika Ibrahim alaihissalam datang bersama istrinya Hajar dan Ismail alaihissalam, anaknya yang masih bayi, Mekah waktu itu merupakan daerah yang gersang, tidak ada tumbuhan sama sekali. Al-Quran melukiskan daerah ini sebagai terpencil, sepi dan sunyi. Tetapi kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi di Mekah, timbullah sumber air Zam-Zam yang memancar secara mukjizat dari kaki bayi Ismail alaihissalam ketika ibunya Hajar sedang berlari-lari antara Safa dan Marwah mencari air. Air Zam-Zam ini terus saja mengalir dan tempat ini kemudian menjadi persinggahan kafilah. Berabad-abad kemudian, Ka'bah menjadi kuil dan banyak berhala atau dewa, dan Mekah menjadi pusat utama mempersatukan seluruh Jazirah Arabia secara religius, kebudayaan, politik, dan ekonomi. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan bayi Ismail kembali ke Palestina, tetapi secara periodik sering datang menengok istri dan anaknya untuk mengajarkan agama, dan terutama juga ketika anaknya sudah mulai cukup umur, diajak untuk merenovasi Ka'bah. Sepeninggal Nabi Ismail, maka keturunannya menduduki Mekah, di mana awalnya memang agama dari penduduk Mekah itu adalah agama Hanif atau Tauhid, yang dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai monoteisme transendental, yaitu sesuai yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, ajaran Tauhid atau Hanif bertahan selama sekitar 2400 tahun sampai saat Muhammad belum menjadi Nabi. Pada saat itu diberitakan hanya ada beberapa puluh orang yang masih memegang ajaran Hanif di Makkah, yaitu selain Muhammad sendiri, istri Nabi yaitu Khadijah binti Khuwailid, kemudian Abu Bakar Al-Siddiq, dan orang-orang yang langsung percaya kenabian Muhammad saat mengetahui beliau menjadi Nabi. Tetapi di luar Mekah diperkirakan masih terdapat banyak kaum Hanif atau Tauhid, misalnya di antara suku Aus dan Khazraj di Yasrib atau Madinah. Dua suku ini yang kemudian menyatakan masuk Islam ketika Nabi Muhammad masih ditolak oleh orang-orang di Mekah dan Nabi Muhammad masih tinggal di Mekah. Intisari dari tradisi Hanif atau Tauhid di Mekah yang masih bertahan di antara minoritas penduduk Mekah di zaman Jahiliyah adalah sebagai berikut. Allah adalah Tuhan alam semesta alam dan isinya termasuk manusia. Keesaannya bersifat absolut dan transendental, tidak ada sekutu baginya. Manusia adalah khalifah Allah yang diberi kebebasan hidup tetapi harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah, baik ketika di dunia maupun nanti di akhirat. Nilai kebaikan adalah keadilan dan etika. Kejahatan adalah kezaliman dan pelanggaran etika. Tradisi Hanif atau Tauhid ini percaya adanya kehidupan abadi di akhirat setelah manusia nanti dibangkitkan dari kematian, di mana ada pahala dan hukuman akibat perbuatan manusia di dunia. Sebaliknya, intisari dari agama Mekah di zaman Jahiliyah, agama Mekah itu adalah istilah yang diberikan ahli sejarah dunia pada orang Mekah yang musyrik menurut pandangan orang Islam di zaman Jahiliyah adalah sebagai berikut. 1. Mereka percaya pada Allah adalah Tuhan semesta alam dan isinya termasuk manusia. Tetapi menurut mereka Allah itu memiliki sekutu-sekutu untuk mengatur dunia dan manusia di dunia. Orang Mekah di zaman Jahiliyah ini yang tidak menganut kepada Tauhid dan Hanif percaya bahwa manusia yang baik adalah yang menjaga nilai-nilai kesatria dan fasih dalam bersyair serta setia kepada sukunya. Manusia yang jahat adalah yang tidak setia kepada sukunya. Mereka tidak percaya adanya kehidupan abadi di akhirat, di mana pahala dan hukuman itu hanya ada di dunia, yang ditentukan oleh kepala suku dan pemimpin kota atau pemimpin negara. Allah dalam pandangan orang Makkah Jahiliyah, meskipun orang Makkah Jahiliyah itu musyrik, tetapi mereka mengenal kata Allah atau Al-Ilah. Nama ini adalah paling sering mereka sebut dan mereka percaya sebagai Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang mengairi bumi, yang menumbuhkan tanaman. Allah adalah Tuhan pencipta segalanya dan Tuhan dunia. Namun, menurut mereka, fungsi Allah di dunia diserahkan
dan dikerjakan oleh dewa-dewa kecil yang lain yang mereka sembah sesuai kebutuhan mereka di dunia, di mana mereka sekali lagi tidak percaya pada kehidupan akhirat. Bukti-bukti sejarah dari hal ini adalah banyaknya prasasti di Jazirah Arab yang dari tahun keberadaannya adalah pada masa-masa sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Itu di Jazirah Arabia Selatan ada peninggalan suku Ma'in, Sabah, dan Khotoban. Sementara prasasti di Jazirah Arabia Utara merupakan peninggalan dari suku Lihyan, Samud, dan Sofa yang semuanya membuktikan bahwa mereka sebenarnya kepada Allah itu mereka percaya, tetapi mereka meyakini bahwa fungsi Allah di dunia itu diserahkan dan dikerjakan oleh dewa-dewa yang mereka sembah. Berikutnya adalah beberapa dewa-dewa orang Mekah Jahiliyah. 1. Dewi Alat oleh orang Mekah Jahiliyah dibayangkan sebagai anak perempuan pertama dari Allah, dianggap sebagai matahari oleh sebagian orang Jahiliyah, dan oleh sebagian lainnya dianggap sebagai bulan. Kedua adalah Al-Uzza oleh orang Makkah Jahiliyah dibayangkan sebagai anak perempuan kedua Allah, dianggap sebagai Venus oleh orang Makkah Jahiliyah. 3. Manat oleh orang Makkah Jahiliyah dibayangkan sebagai anak perempuan ketiga Allah, dianggap sebagai pengatur takdir oleh mereka. Dewa keempat adalah Zu al-Khalasah oleh orang Makkah Jahiliyah dijadikan dewa yang menjaga tempat pemujaan berhala-berhala mereka. Dan kelima, ini ada dua dewa yang oleh mereka itu dianggap sebagai dewa penjaga organ tubuh manusia supaya tubuh tetap sehat, perkasa, dan kuat, yaitu Zu al-Qafain dan Zu al-Hijl. Ini keduanya di dalam prasasti tidak dijelaskan bagian tubuh yang mana yang dijaga oleh dua dewa ini. Dan keenam, Dewa Wud oleh orang Makkah Jahiliyah adalah dewa yang menumbuhkan rasa cinta di antara manusia. Kemudian ketujuh, Yaguts oleh orang Makkah Jahiliyah adalah dewa yang menolong manusia ketika berada dalam kesulitan. Kedelapan, Ya'uq oleh orang Makkah Jahiliyah adalah dewa yang menjaga manusia. 9. Suwa oleh orang Makkah Jahiliyah adalah dewa yang menghukum manusia dengan keras. 10. Hubal oleh orang Makkah Jahiliyah adalah dewa yang paling kuat, dan patungnya di Ka'bah adalah yang paling menonjol, dan tangannya terbuat dari emas. 11. Al-Malik oleh orang Makkah Jahiliyah adalah raja dewa. Kemudian Ar-Rahman yang dibuat patungnya oleh orang Makkah Jahiliyah adalah mereka percaya sebagai dewa pengasih. 13. Ar-Rahim oleh orang Makkah Jahiliyah patungnya dipercaya sebagai dewa penyayang. Jadi sebenarnya ada ratusan dewa-dewa lain yang terdapat dalam prasasti kuno yang tersebar di Arabia, di mana setiap suku hanya menyembah dan memiliki beberapa dewa. Tetapi semua patung dewa tersebut ditaruh di Ka'bah karena waktu itu Mekah dianggap sebagai pusat agama dan ekonomi dan sosial di Jazirah Arabia. Dalam hadis diceritakan bahwa ketika kemudian umat muslim menguasai Mekah di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW sendiri yang menganjurkan berhala-berhala tersebut yang ada di Ka'bah jumlahnya adalah 365 patung. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.